karena Oke. dia benar-benar ingin bekerja untuk rakyat dan bangsa ini. Oke, sampai ada wanti-wanti kalau tidak sesuai mending mundur aja. Kalau Bung Effendi membacanya urgensinya apa sampai ada pembekalan? Kan kalau kita lihat di periode sebelumnya misalnya Pak Jokowi hanya memanggil, menyampaikan, tidak ada pembekalan. Tapi kalau sekarang ada pembekalan sampai 2 hari. Urgensinya apa menurut Anda? Ya, mudah-mudahan suara saya bisa jelas terdengar ya. Pertama, masing-masing presiden itu punya gaya sendiri dalam sebetulnya katakanlah mengumumkan nama-nama mereka yang masuk dalam kabinetnya, serta juga dalam tanda petik mempersiapkannya gitu ya. Kita tahu kalau Pak Harto nggak terlalu banyak tuh, cuma telepon Noel ya. Kemudian kalau Pak SBY mulai itu datang ke Cikeas ya. Sementara Pak Jokowi datang ke Istana Negara dengan baju putih dan celana hitam, kurang lebih begitu. Nah sekarang Pak Prabowo itu mulai dari Kertanegara ditambah lagi dengan pembekalan di Hambalang. Saya ini lagi ada di Hambalang nih. Ini ada kafe di belakang rumah Pak Prabowo gitu ya. Jadi bukan di dalam rumahnya Pak Prabowo gitu. Nah ditambah lagi nanti ada lagi semacam konsolidasi bersama ya, Noel ya, akan ada di akhir. Di Tanggal Magelang. 23 nanti. Ya, sesudah diumumkan dan dilantik. Jadi kembali ke pertanyaan Cindy, jadi masing-masing pemimpin itu punya gaya, punya style, dan kemudian juga punya simbol-simbol untuk memperlihatkan apa? Ada dua yang ingin diperlihatkan. Satu, betapa dia sungguh-sungguh ingin memulai sesuatu yang baru. Lalu pada bagian lain yang kedua, tugasnya ini memang besar sekali. Dia bukan hanya makan bergizi gratis, tetapi juga ingin membuat bangsa Indonesia itu betul-betul bisa berperan di tingkat internasional, mengembalikan nama baik Indonesia, kemudian juga mengejar teknologi ya, ditambah lagi dengan tadi mempertahankan kebudayaan kita sambil sekali lagi mencari secara maksimal manfaat bagi bangsa Indonesia ini. Supaya lepas dari kemiskinan, lepas dari korupsi, dan juga lepas dari tadi rasa minder. Jadi ini adalah, saya katakan tadi, gaya masing-masing presiden yang akan dilantik itu berbeda, ditambah dengan ada simbol-simbol yang ingin disampaikan. Begitu, Cindy. Oke, saya mau balik ke Bung Noel. Bung Noel, adakah pernyataan tegas juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Kan sebelumnya Pak Prabowo sempat bilang, jangan sampai nanti ada menteri yang cari uang lewat APBN. Ini ditegaskan lagi kah dalam pembekalan kemarin? Ya, materi itu sebetulnya untuk menegaskan kembali atas pernyataan beliau yang beberapa hari yang lalu, bahkan bukan berapa hari, berapa tahun yang lalu di 2014 dan 19 terkait misalnya APBN bocor sampai 30 sampai 40%. Termanifestasi lagi waktu di acara PKB dan dipertegas lagi dengan pembekalan materi itu. Artinya Pak Prabowo punya keseriusan dalam melawan korupsi ini. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa Prabowo ini akan menjadi ancaman para kleptokrasi, para copet-copet anggaran. Artinya jangan coba-coba. Cuman orang tingkat nekat yang tinggi lah nih berani nyopet anggaran ya APBN dan APBD. Itu aja. Jadi makanya disampaikan secara saklak ya, disampaikan kalau tidak sepakat dengan gagasan saya dan pandangan saya ini, lebih baik mundur sebelum dilantik. Artinya masih ada ruang untuk mundur gitu loh. Karena kalian nggak bakal bisa kaya di pemerintahan Pak Prabowo itu nggak bakal bisa kaya.